Selamat pagi dosen pembimbing dan guru pamong penguji yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Susi Friska Sinaga, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2020. Nomor peserta 201502639549. Nomor daftar ujian 2020401527. Program studi Bahasa Indonesia, asal Satuan Pendidikan SMK Pelayaran Buana Bahari Medan. Hari ini Selasa 17 November tahun 2020. Pukul 8 WIB saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja yang merupakan salah satu bagian dari ujian kompetensi mahasiswa program profesi guru atau UKM PPG tahun 2020. Salam semangat dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu. Ya, syukurlah kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ibu, kita belajar bahasa Indonesia. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan Ketua Kelas. Mengawali pembelajaran hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nak Pedro sudah bersedia memimpin doa pagi ini. Ibu lihat ini ada dua orang yang tidak menggunakan dinas ini. Nak Hans dan Ahmad Nurawan. Mana dinas kalian, Nak? Belum dijahit, Bu. Oh iya kak. Kamu Hans, mana pakaian dinasmu, Nak? Siap, Bu. Belum diambil, Bu, dari tukang jahitnya. Minggu depan Ibu harap Ya, bagi Bu. yang sudah ada pakaian dinasnya silakan digunakan ya. Jadi kita di dalam Zoom supaya juga lebih rapi. Kan seperti biasa kita sekolah juga menggunakan dinas kan? Iya, Ya, Bu. Ya, Iya. Bu. Sebelumnya Ibu ingin periksa kehadiran dulu. Coba diperhatikan temannya ketua kelas siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Yang tidak hadir hari ini Ruben, Juan, dan Tri Rezeki, Bu. Karena ada halangan. Ya, mungkin karena halangan jaringan ya. Nah, Ibu yang hadir pada Zoom pagi ini, silakan kalian lihat grup WhatsApp. Di situ sudah ada saya bagikan link absensi. Jadi nanti ketika kamu mengklik link absensi tersebut, muncul tampilan seperti yang kamu lihat pada layar. Jadi silakan nanti kamu isi nama lengkap, kemudian kelas dan tanggal pembelajaran hari ini tinggal kirim. Bisa Ya, Bu. dipahami anak-anak Ibu? Siap, Bisa, jelas. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih sudah memahaminya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks anekdot. Namun sebelumnya saya ingin memberikan satu kata motivasi buat anak-anak Ibu pada pagi hari ini. Ya, ingat jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, Siap, Bu. Ibu akan membagikan layar sehingga anak-anak Ibu bisa melihat materi kita secara lebih jelas ya. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah terlihat anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasannya pembelajaran hari ini menyambung dari pembelajaran yang minggu lalu. Siapa masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Pengertian dan ciri-ciri teks anekdot, Bu. Ya, luar biasa anak Ibra.
Masihkah kamu ingat apa itu teks anekdot? Teks anekdot merupakan teks cerita lucu yang berisi kritikan dan sindiran di dalamnya, Bu. Ya, luar biasa, Nak Ibra. Apa ciri-ciri teks anekdot? Siapa yang masih ingat? Siap saya, Bu. Ya, silakan Nak Nurma Arif. Mengandung unsur kelucuan, terdapat kritikan membahas masalah sosial. Ya, luar biasa sekali masih diingat ya Nana Ibu. Terima kasih. Siap, Bu. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar yang diambil dari 3.6, menganalisis unsur dan kebahasan teks anekdot. Dan juga 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kamu diharapkan mampu yang pertama, menelaah struktur atau bagian-bagian teks anekdot. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, kamu diharapkan mampu membuat teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sekarang coba kamu mengamati contoh video berikut. Setelah kamu mengamati video tersebut, dapatkah kamu mengetahui apa saja yang menjadi struktur teks anekdot? Saya tahu, Bu. Ya, silakan Nak Charles. Struktur teks anekdot, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Ya, tepat sekali Nak Charles. Dapatkah kamu mengetahui apa saja kebahasan teks anekdot? Saya tahu, Bu. Ya, silakan Nak Charles. Menggunakan kata keterangan waktu lampau. Ya, Menggunakan kalimat retoris. Menggunakan kata konjungsi. Menggunakan kata kerja aksi. Menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat seru. ya luar biasa Nak Charles ya. Sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah saya sampaikan tadi, materi kita membahas mengenai struktur teks anekdot. Jadi, untuk struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, abstraksi, yaitu bagian yang terletak di awal paragraf dan berfungsi menggambarkan teks secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua, orientasi, yaitu bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dapat bisa terjadi. Yang ketiga, krisis, bagian yang menjelaskan pokok permasalahan utama dengan menampilkan warna unik dan tidak biasa. Yang keempat, reaksi, bagian yang akan melengkapi atau berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara berbeda dan unik.
Sedangkan koda adalah bagian penutup dalam teks anekdot. Nah, kebahasaan teks anekdot itu tadi yang sudah seperti yang disampaikan oleh temanmu, ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan keterangan waktu lampau. Boleh dicatat ini biar jelas, Charles. Yang kedua, menggunakan pertanyaan retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau hubungan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Siap, Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu? Ada, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Coba Ibu lihat dulu. Ya, silakan, Nak Franz. Apa yang ingin ditanyakan, Nak? Ya, Bu. Saya ingin bertanya apa perbedaan kalimat seru dan kalimat perintah, Bu? Baik, sebelum Ibu menjawab pertanyaan teman kita, Franz, adakah anak-anak Ibu yang lain ingin menanggapi? Saya, Bu. Saya tahu, Bu. Ya, siapa ini? Coba Ibu lihat. Oh, iya, Nak Yasel. Silakan, Nak Yasel. Ya, Bu. Kalimat seru itu di dalamnya ada seruan. Sedangkan kalimat perintah itu adalah kalimat instruksi atau perintah juga, Bu. Iya, luar biasa. Terima kasih, Nak Yasel, sudah menjawab dari pertanyaan teman kita, Franz. Ibu tambahi jawabannya ya, biar lebih jelas ya. Kalau untuk kalimat seru, di dalamnya itu hanya ada seruan ataupun mungkin hanya himbauan. Sedangkan kalau untuk di kalimat perintah, isinya berisi sesuatu yang harus kita kerjakan ataupun instruksi. Jadi kalau kalimat perintah itu harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Siap, jelas. Ya, Bu. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, tidak ada, Bu. Baik, kita lanjut pembelajaran kita. Selanjutnya kita membahas mengenai langkah-langkah membuat teks anekdot. Jadi, bagi anak-anak Ibu, jika kita ingin membuat ataupun menulis teks anekdot, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mencari bahan atau referensi. Yang ketiga, menentukan unsur lucu sekaligus pesan. Yang keempat, menentukan alur cerita. Dan yang kelima, membuat atau menulis teks anekdot. Dengan kelima langkah ini, kita bisa membuat teks anekdot. Sampai di sini bisa Siap. dipahami anak-anak Ibu? Ya, Ya. bisa, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih sudah bisa memahami. Nah, sekarang kita akan berlatih. Sebelumnya, Ibu sudah membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nama-nama kelompok telah Ibu bagikan ke dalam grup WhatsApp. Jadi boleh kamu lihat di dalam grup WhatsApp, kamu masuk ke dalam kelompok mana. Satu kelompok terdiri atas 3 orang. Jadi ada kelompok abstraksi, kelompok orientasi, kelompok krisis, kelompok reaksi, dan kelompok koda. Sudah dilihat siapa teman kelompoknya, anak-anak Ibu? Ya, Ya, Bu. sudah, Bu. Nah, Siap, sekarang silakan kamu berdiskusi bersama teman kelompokmu. Kerjakan latihan pada LKPD yang telah saya bagikan di grup WhatsApp juga. Jadi di situ nanti ada beberapa pertanyaan seperti yang sudah saya tampilkan di layar. Kamu kerjakan, ikuti petunjuk kerja yang terdapat pada LKPD tersebut. Saya beri waktu diskusi selama 15 menit. Bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi di sini saya akan menilai bagaimana sikap kamu, keaktifan kamu, dan juga bagaimana kerjasama kalian. Siap, Bu.
Ya, mulailah berdiskusi, Nak. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya minta masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan di grup WhatsApp tadi. Saya persilakan kelompok siapa yang mau tampil. Siap, saya Bu, kelompok abstraksi Bu. Ya, silakan kepada kelompok abstraksi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada kelompok abstraksi. Menurut kelompok kami, di bagian abstraksinya, di suatu persidangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Novanto. Di bagian orientasinya, Novanto terbukti bersalah mencuri sendal di masjid. Di bagian krisis, Novanto, loh Pak Hakim, sepasang sandal itu hanya berharga 30.000. 30.000 saja. Mengapa saya dihukum 5 tahun penjara, sedangkan koruptor lebih ringan hukumannya, padahal uang rakyat yang mereka curi jauh lebih banyak. Di bagian reaksi, Hakim, Anda merugikan satu orang senilai 30.000 rupiah, sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan korupsi 2 miliar rupiah. Jika dihitung, kerugian didapat tiap orang hanya 10 rupiah. Di bagian koda, Hakim, nilai tindakan Anda jauh lebih merugikan. Novanto pingsan. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi hasil kerja kami persilakan. Baik, luar biasa hasil kerjanya ya. Ya, silakan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi apa yang telah dikerjakan kelompok abstraksi. Kami ingin bertanya Bu dari kelompok Koda. Ya, silakan kelompok Koda, apa yang ingin ditanyakan, Nak? Di bagian krisis di mana unikan tersebut? Ya, bisa ditanggapi kelompok abstraksi? Terima kasih dari kelompok Koda telah menanggapi hasil kerja kami. Menurut kelompok kami, hal itu tidak biasa karena pencuri sendal hanya mencuri sendal saja dihukum 5 tahun penjara, sedangkan koruptor yang mencuri banyak uang rakyat hanya diberi penjara 1 tahun. Bu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Ya, luar biasa ya. Seluruh anak-anak Ibu hari ini saya lihat aktifnya luar biasa. Ibu menjadi lebih semangat dalam mengajar. Sekarang silakan bagi kelompok yang lain yang ingin menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Ini kelompok siapa yang menampilkan? Kelompok saya, Bu. Kelompok orientasi, Bu. Ya, silakan Kami- dipresentasikan, Nak. Kami dari kelompok orientasi akan menampilkan hasil kerja kami. Menurut kelompok kami, Bu, keterangan waktunya yaitu di suatu persidangan, kemudian pertanyaan retorisnya, bagaimana nasib saya, dan konjungsi hubungan waktunya itu menurut kelompok kami tidak ada, Bu. Kemudian kata kerja aksinya, 1 memutuskan, 2 mencuri, dan 3 merugikan. Kemudian di kalimat perintahnya tidak ada juga, Bu, menurut kelompok kami. Dan di kalimat seru, maka Anda saya hukum lebih berat dari koruptor. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Ya, bagi kelompok yang lain yang ingin menanggapi, silakan, Nak. Siap kami, Bu. Ya, silakan, Nak Nur Marif, kalian dari kelompok. Retoris, Bu. Ya, silakan, kelompok retoris. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberi kami waktu untuk menanggapi. Tanggapan kami adalah mengapa kalian mengatakan bagaimana nasib saya masuk ke retoris. Ya, silakan kepada kelompok orientasi menjawab pertanyaan dari kelompok
retoris tadi, Nak. Terima kasih untuk kelompok retoris telah menanggapi hasil diskusi kami. Kenapa kami membuat bagaimana nasib saya di pertanyaan retoris? Karena itu tidak perlu dijawab, karena nasibnya akan dipenjara oleh hakim. Demikian yang bisa kami jawab. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok retoris? Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok orientasi, Nak? Siap, bisa Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya, kelompok siapa lagi yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Kami dari kelompok konjungsi ingin menampilkan hasil kerja kami. Terima kasih Ibu sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Judul dari teks anekdot kami ialah penjual roti. Di bagian abstraksi, penjual roti berkeliling. Lalu di bagian orientasi, Rini memanggil si penjual roti, "Bang, beli bang." Lalu di bagian krisis, mau beli apa? Ada rasa anggur, apel, dan stroberi. Kemudian Rini menjawab, "Kok dari tadi abang nyebutin nama-nama buah bang?" katanya. Terus di bagian reaksi, suasana tiba-tiba hening. Dan kemudian di bagian koda, si penjual roti pun pingsan. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Bagi yang ingin menanggapi, kami persilakan. Terima kasih. Iya, luar biasa hasil kelompok dari konjungsi ya. Silakan bagi kelompok yang lain ingin menanggapi. Terima kasih buat waktunya, Bu. Kami ingin menanggapi bahwa kerjanya sudah sangat bagus, Bu. Menarik. Hingga enak dibaca, Bu. Ya, terima kasih kepada anak Ibu Frans. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan kamu lihat grup WhatsApp kembali. Di situ sudah saya sampaikan link untuk menjawab evaluasi tersebut. Jadi nanti kamu klik link tersebut, nanti muncul soal seperti yang ada di tampilan layar ini. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan baca petunjuk pengerjaan soal, kemudian isi identitasmu dengan lengkap. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Siap, bisa Bu. Baik, silakanlah kamu mengerjakan evaluasi tersebut, dimulai dari sekarang. Siap, Bu. Setelah saya periksa hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan, melihat hasilnya saya sangat bangga ya. Ternyata kalian ini sudah sangat bisa bagaimana menelaah teks anekdot. Sekarang coba kita bahas 1-2 soal untuk lebih memantapkan pemahamanmu terhadap materi yang sudah saya berikan. Silakan satu orang untuk membacanya. Saya, Bu. Ya, silakan Nak Ibu. Kira-kira untuk soal nomor 1 ini apa jawabannya? Nomor 1, bacalah kutipan teks anekdot berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 2. Krisis dalam anekdot di bawah ini terdapat dalam kalimat 1. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. 2. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" 3. Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparnya kepada Ahmad. 4. Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan Saudara Ali tadi, pinta Pak dosen. 5. Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Dan jawabannya nomor 5, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah nomor 5. Hasil evaluasimu sudah bisa kamu lihat dalam grup WhatsApp ya anak-anak Ibu. Di situ sudah saya munculkan perolehan nilai yang kamu dapat. Siap, Bu. Ya, siap Bu. Saya dapat 95 Bu. Ya, luar biasa Nak Nur Ma'arif ya. Kamu Frans, dapat berapa kamu Frans? 93, Bu. Ya, luar biasa.
Jadi saya lihat secara keseluruhan hasil evaluasinya sudah sangat bagus ya anak-anak Ibu. Sekarang coba saya ingin satu-satu dulu untuk menyimpulkan. Siapa dari anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Ibu Pedro. Struktur teks anekdot dibagi menjadi 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, Bu. Ya, luar biasa anak Pedro ya. Terima kasih. Saya bisa, Bu. Ya, silakan Nak Charles. Menggunakan kata keterangan waktu lampau. Menggunakan pertanyaan retoris. Kan konjuksi atau hubungan waktu. Menggunakan kata kerja aksi. Menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat seru. Ya, luar biasa Nak Charles ya. Terima kasih. Siapa lagi dari anak-anak Ibu yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Ibra. Langkah-langkah membuat teks anekdot ada 5, Bu. Pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan referensi. Ketiga, membuat cerita lucu. Keempat, menentukan alur cerita. Kelima, membuat teks anekdot. Ya, luar biasa Nak Ibra ya, sudah mengingat pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke dalam tahap refleksi. Di sini saya ingin anak-anak Ibu menyampaikan apa yang menjadi pengalaman belajar yang sudah kalian rasakan pada pembelajaran kita hari ini. Siapa? Silakan anak Ibu, siapa yang ingin memberikan refleksinya? Siap, saya, Bu. Ya, silakan Nak Nurma Arif. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan refleksi atau pengalaman belajar yang saya rasakan pada kegiatan pada hari ini. Dari materi yang Ibu sampaikan, saya memahami bagaimana menelah struktur teks anekdot, menelah kaidah kebahasan teks anekdot, ditambah dengan menggunakan media yang menarik dan tidak membosankan, sehingga saya semakin termotivasi mengikuti pembelajaran hari ini. Demikian refleksi pembelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, luar biasa kepada Nak Nurma Arif. Kita berikan dulu tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, Nah, sekarang coba nanti ini tugas mandiri ya. Silakan buka buku elektronik halaman 95. Di situ nanti ada satu contoh teks anekdot. Silakan kamu telaah struktur dan kebahasan teks anekdot tersebut. Tapi kamu kerjakan dengan menggunakan mind mapping seperti yang sudah kamu kerjakan pada hasil diskusi kelompok tadi. Siap, Bu. Hasil kerjamu nanti silakan kirim melalui Google Classroom. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Siap, bisa, Bu. Bisa, Bu. bisa, Bu. Jadi di sini Ibu harap silakanlah kerjakan tugasnya sebaik mungkin. Hari ini saya melihat antusias dan semangat anak-anak Ibu sangat luar biasa ya mengikuti pembelajaran. Terima kasih atas semangat dan antusias belajar anak Ibu pada pagi hari ini ya. Ibu harap apa yang menjadi pembelajaran kita bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita ambil sisi positifnya, kita terapkan dalam kehidupan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Semoga nanti untuk pembelajaran ke depannya, antusias dan semangat anak-anak Ibu masih tetap terjaga ya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya ingin memberi umpan balik dulu ya. Dari awal pembelajaran kita sampai tadi prosesnya dan ini sudah mau diakhiri, saya perhatikan semangat anak-anak Ibu sangat luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih sudah aktif dan juga sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, materi pelajaran kita adalah menganalisis makna kata, istilah, dan ungkapan teks anekdot. Silakan nanti kalian baca buku elektronik dan cari informasi terkait materi tersebut dalam sumber belajar yang lain. Bisa dipahami anak-anak Ya, Bu. Ibu? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, bisa, Bu. Ya, Bu. Ya.
Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita terapkan dalam kehidupan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu minta Pedro memimpin doa penutup, Nak. Siap, Bu. Ya, silakan. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Nak Pedro sudah bersedia memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran hari ini, satu pesan saya, ingat jaga kesehatan, jangan keluyuran malam, dan tetap semangat belajar. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Salam semangat dan terima kasih. Chasing